Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Hina Murifi. Nah teman-teman, ini tuh rekaman pagi hari banget ya. Ini tuh sekitaran 5:30 biar kelihatan rumahnya. Walaupun rumahnya itu sederhana ya teman-teman. Dan itu jangan salfok sama pinggiran rumah yang ada besi lisbangnya ya teman-teman, atau besi ranjang kasur ya teman-teman. Dan itu karena ranjang kasurnya nggak dipakai, jadi disimpan di pinggiran rumahnya aja. Karena besinya juga masih bagus, saya tuh nggak kemana-manain ya, karena takut nanti kepake. Nah beginilah situasi pagi hari jam 5:30 ya teman-teman, bener-bener sejuk banget, apalagi pas malamnya itu habis hujan, Masya Allah tabarakallah. Nah ini dia, kebetulan airnya itu mati atau nggak naik ya teman-teman. Dan di sini tuh jangan patah semangat, walau airnya mati kita itu tetap harus bersih-bersih. Dan ini untuk cucian piringnya saya angkat aja ke wadah, dan nanti saya mau bawa ke kamar mandi ya. Dan nantinya pas air mengalir, pas pertama kali langsung saya cuci di kamar mandi aja, karena kalau nunggu untuk naik ke wastafel itu lumayan agak lama juga. Dan untuk saat ini airnya itu mati dikarenakan kemarin tuh hujan deras, mungkin di bak penampungannya itu mampet atau apa, dan sekarang bapak lagi ngebenerin ya teman-teman. Nah di sini untuk pengambilan piring kotornya juga lumayan banyak, Masya Allah, karena sorenya juga nggak cuci piring ya, karena dari sore hari airnya itu benar-benar mati. Nah untuk piring-piring kotornya sudah selesai saya bawa ke kamar mandi, dan alhamdulillah kalau ada di baskom atau di wadah ember-ember besar itu tuh saya suka nampung dulu ya teman-teman. Dan di sini saya ambil air satu wadah sedikit aja untuk membersihkan wastafelnya. Karena walaupun airnya mati kita itu harus bersih-bersih ya, karena kalau tetap kotor seperti ini agak gimana, agak risih aja ya. Dan untuk sisaan makanannya sudah selesai saya buang ke kolam, dan ini saya lanjut untuk memberi sabun ya teman-teman, sabun pencuci lantai ke wastafelnya biar baunya itu hilang. Pokoknya lumayan riweuh juga lah ya teman-teman kalau nggak ada air, karena air itu fungsi utama banget untuk bersih-bersih, untuk masak-masak, semuanya itu memerlukan air. Nah di sini walaupun airnya mati tetap harus semangat untuk bersih-bersih. Mohon maaf ya teman-teman apabila kata-katanya itu diulang lagi. Ini tuh sebagai penyemangat diri saya sendiri aja ya. Nah untuk wastafelnya sudah selesai saya gosok-gosok, sudah bersih juga. Di sini saya lanjut untuk ngelap-ngelap wastafelnya teman-teman. Pokoknya nanti itu biar bersih aja. Nanti pas air mengalir itu tuh kalau ke kamar mandi mah langsung ya teman-teman, alhamdulillah bisa ngalir. Tapi untuk ke wastafel ini itu tuh lumayan agak lama, jadi saya ambil aja semuanya piring kotornya ke kamar mandi. Nanti pas ada air saya langsung cuci deh. Kalau untuk direkam atau enggaknya insya Allah aja ya teman-teman, tergantung kapan air mengalirnya. Oke, alhamdulillah untuk wastafel sudah bersih. Di sini saya lanjut lagi untuk bersih-bersih dapurnya. Dan ini tuh ada sisaan-sisaan makanan, dan untuk yang basi-basi pokoknya saya buang aja dulu ke kolam, karena di kolam itu kan ada ikan lele ya, jadi bermanfaat banget, nggak perlu buang kemana-mana. Nah di sini dilanjut lagi untuk ngelap-ngelap seluruh perabotan ya teman-teman, ya seperti tudung saji susun, magicom, meja-meja kompor, itu tuh wajib banget dilap. Pokoknya biar stay bersih aja ya teman-teman, bukannya sok bersih atau apa, tapi sebagai seorang ibu rumah tangga itu tuh wajib banget untuk ngelap-ngelap seperti ini, apalagi kalau perabotannya itu udah debuan. Karena langit-langit dapur saya ini tuh nggak pakai plafon ya teman-teman, untuk 1 hari 2 hari aja itu tuh bener-bener kelihatan banget debunya di perabotan. Dilanjut lagi ke area meja kompor. Nah ini untuk rak bawangnya saya angkat dulu, karena nanti saya mau bersihkan dan mau sortir barang-barang atau bawang-bawang yang masih bagus ya teman-teman, karena bawangnya itu kecil-kecil kelihatan banget, banyak yang busuk. Karena saya nggak suka ya teman-teman kalau terus menumpuk aja di sana, jadi nanti saya mau bersihkan sekalian. Tapi sebelum mengerjakan pembersihan rak bawangnya, ini saya mau bersihin dulu toples bumbunya. Mohon maaf apabila toples bumbunya itu pada kosong ya teman-teman, karena saya itu belum refill lagi perbumbuannya, karena saya belum pergi ke pasar ya. Untuk sedikit-sedikit mah alhamdulillah bisa ke grosir sama Pak suami, tapi untuk membereskannya kan cuma sedikit, jadi kagok juga kalau mau direkam ya teman-teman. Jadi langsung saja saya bereskan ke lemari.
Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti saya dari awal udah tahu ya, kalau untuk refill bumbu atau membereskan perbumbuan atau persabunan itu tuh saya suka disimpan di lemari, dan sebelum disimpan itu saya suka potong-potong dulu ya teman-teman. Karena belanjaannya juga cuma sedikit, jadi saya jarang direkam ya sekarang-sekarang mah. Alhamdulillah untuk meja kompor, wastafel, masya Allah banget kelihatan bersih gitu ya kalau sudah dibersihkan seperti ini. Walaupun air mati jadi tambah semangat untuk bersih-bersih ya. Dan di sini saya langsung aja nih untuk nyapu-nyapu lantainya. Karena apa? Karena gak afdol aja ya teman-teman kalau lantainya itu dilewat. Lantai juga suka kotor kan ya, apalagi abis masak tuh ya teman-teman, itu tuh suka ada minyak-minyak atau sisaan makanan gitulah ya. Pokoknya dapur itu bener-bener mudah banget untuk kotor dan juga berantakan. Tapi di sini walaupun bosen, tapi ya untuk kenyamanan kita juga ya, walaupun agak jenuh atau gimana dengan seringnya berantakan, kita itu tetap harus semangat walaupun mudah lelah ya teman-teman untuk saat ini, karena perut semakin membesar jadi agak kurang satset ya. Kalau hati itu udah lari tapi keadaan itu masih jalan, seperti itulah ya keadaannya sekarang. Dan untuk sekarang mah pekerjaannya benar-benar dibatasi ya teman-teman, pergerakannya, jadi nggak bisa ekstrim banget gitulah ya, karena saya juga harus menjaga dede bayi yang ada dalam perut saya. Kemarin juga ada teman-teman nih yang tanya, Bun, kenapa nggak beraktivitas di luar rumah? Untuk saat ini saya itu nggak beraktivitas yang ekstrim-ekstrim dulu ya teman-teman. Ya teman-teman juga tahu sendiri, saya itu lagi hamil ya teman-teman. Jadi mohon maaf apabila vlognya itu selalu di dalam rumah, di dapur gitu. Palingan kalau di luaran rumah itu tuh nyapu-nyapu aja lah ya, nggak gimana-gimana. Untuk sebelum hamil mah kemarin juga saya juga manjat-manjat gitulah ya, bersih-bersih, ngecat itu tuh alhamdulillah bisa. Tapi untuk saat ini mah nggak bisa dulu, libur dulu karena bukan apa-apa ya. Kalau lagi hamil seperti ini mah ya kayak gimana aja ya teman-teman, takutnya itu celaka atau gimana. Bukan hanya saya aja yang celaka, tapi dede bayi yang ada dalam perut saya. Jadi mohon maaf ya teman-teman apabila vlognya itu keseringan di dalam rumah dan juga dapur. Pokoknya Singapura lah ya teman-teman. Posisi rumah, kamar, dan dapur, pokoknya seliweran di bagian itu aja. Karena untuk saat ini benar-benar nggak bisa beraktivitas yang ekstrim-ekstrim dulu. Oke, dilanjut lagi ke cerita videonya ya teman-teman. Di sini tuh sebelum melanjutkan untuk membersihkan rak bawang, saya pilah-pilah dulu bawang-bawang yang masih bagus. Dan itu saya kurang suka untuk bawang-bawang yang tapi bawang-bawang merah yang kecil-kecil seperti ini. Rasanya itu ya agak gimana ya, walaupun kelihatannya itu banyak, tapi pas mau dipakai itu tuh bener-bener agak lama untuk ngupas-ngupasnya. Saya lebih suka bawang merah yang agak besar-besar gitu ya teman-teman. Itu tuh lebih memudahkan untuk mempercepat seperti pengupasan mau masak-masak gitu. Nah, untuk yang busuk-busuk sudah saya buang ke tong sampah, dan di sini saya lanjut untuk membersihkan rak bawangnya ya. Dan untuk rak bawangnya di sini saya nggak cuci karena teman-teman tahu sendiri ya, airnya itu kan mati, jadi saya pakai semprotan ini aja karena rak bawangnya juga nggak terlalu kotor kayak gimana ya teman-teman. Jadi untuk dilap seperti ini alhamdulillah udah langsung bersih. Oke, di review lagi langsung nih, karena tadi dari Kang Sayur saya itu beli bawang merah seperempat ya. Dan untuk bawang-bawangnya saya suka yang seperti ini nih teman-teman, lumayan besar-besar gitu ya. Jadi ini tuh benar-benar memudahkan, mempercepat juga untuk pengupasan dalam masak-masak. Dilanjut lagi untuk bersih-bersih rak bawangnya karena ini tuh mau dipakai juga. Pokoknya bukan hanya yang atasnya aja yang dipakai, tapi walaupun yang bawahnya masih agak bersih tetap wajib dibersihkan biar nantinya tuh pas mau dipakai kelihatan bersih semua.
alhamdulillah untuk rak bawangnya sudah bersih ya teman-teman. Di sini saya langsung aja susun lagi dan saya mau refill lagi untuk perbumbuannya. Dan untuk bawang merah sudah selesai saya simpan di tempatnya ya teman-teman. Dan di sini tuh ada tomat juga dan juga ada cabai rawit ya teman-teman. Untuk cabai rawitnya saya satuin aja sama tomatnya karena cuman beberapa biji aja tomatnya nih. Jadi untuk di wadah mangkuk seperti ini insya Allah muat ya teman-teman. Jadi nggak berantakan satu wadah karena insya Allah nanti juga bakalan habis ya. Karena untuk tomat 3 seperti ini itu tuh untuk satu kali nyambel bagi saya mah, karena si kakak si adek itu tuh pada suka sambal, apalagi kalau sambalnya digoreng. Dan untuk sambalnya itu jarang banget saya bikin sambal yang bener-bener pedas gitu ya teman-teman, karena biar si kakak dan juga si adek bisa makan, apalagi kalau mereka suka mah itu tuh saya alhamdulillah banget ya teman-teman, mereka itu nggak neko-neko untuk makan gitu ya, karena untuk nggak terlalu pedas mah jadi nggak berbahaya sama merekanya juga. Oke, dilanjut lagi. Di sini tuh ada kentang ya teman-teman. Kemarin saya bilang Pak suami itu berburu kentang di gunung ya teman-teman. Alhamdulillah dapatnya itu lumayan banyak dan itu udah dibagi-bagi juga sama mama. Dan ini kentangnya itu habis dijemur ya teman-teman, biar nggak cepet busuk. Nah baby kentangnya ini langsung aja nih saya alihkan ke rak bawang ini ya teman-teman, biar nantinya itu nggak terlalu banyak wadah gitu ya. Dan untuk penjemurannya alhamdulillah udah cukup, dan ini kentang-kentangnya juga udah pada kering dan insya Allah nantinya itu nggak cepat busuk. Untuk baby kentangnya ini tuh sisaan kemarin ya, pas kemarin tuh saya masak pecel kentang ya teman-teman, masya Allah. Dan di sini tuh saya simpan aja lagi karena untuk saat ini atau untuk hari ini saya nggak masak kentang dulu. Dan di sini tuh saya mau alihkan aja ke wadahnya. Dan ini untuk yang agak busuknya itu langsung aja saya buang, karena kalau ditaruh di sini juga nggak bakalan kemasak gitu ya teman-teman, karena kalau udah sedikit busuk nantinya itu busuknya makin gede daripada nular sama kentang yang lain. Lebih baik saya buang aja semuanya yang busuk-busuknya ya teman-teman. Dan alhamdulillah walaupun airnya mati, wastafel bersih, dapur bersih, masya Allah, rak bawang juga, toples bumbu sudah pada bersih semua, udah direfill juga kentangnya. Dan sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.